tanggal 9 ya. 9 September 2025, izinkan kami salah satu dari tim pelatihan pembelajaran mendalam, nanti ada rekan kami 2 lagi yang akan menyampaikan materi. Izinkan kami salah satu yang pertama menyampaikan tentang pengimbasan, bagian dari tugas di mana ini harus kami penuhi sebagai bukti bahwa kami mengimbaskan ataupun menyampaikan berbagi ilmu praktik baik dari pembelajaran mendalam pelatihan yang kami ikuti. Hari ini tentu banyak kegiatan yang Bapak Ibu ingin kerjakan. Di siang hari ini kami minta waktunya sebentar. Semoga tidak terjadi kendala dan tidak berlangsung lama. Kita simak tentang pengimbasan pembelajaran mendalam. Di sini saya buat untuk SMP Negeri 51 Palembang. Ya, baik Bapak Ibu. Silakan dilihat Bapak Ibu. Mengapa pola pikir adalah segalanya? Ya. Coba, ada yang mau mencoba? Mengapa pola pikir adalah segalanya? Apakah kita bisa melakukan tindakan tanpa berpikir? Tidak. Ketika saya berdiri hari ini, terus terang Bapak Ibu, saya sangat berpikir keras. Benar-benar. Berpikir keras bagaimana menyampaikan yang sudah mungkin Bapak Ibu terima dalam beberapa minggu belakangan ini. Materinya ini saja. Namun saking berpikir keras, saya berusaha mencari kira-kira yang mudah diterima oleh Bapak Ibu, termasuk saya sendiri, masih dalam proses belajar. Tadi dikatakan bahwa tidak ya, mengapa pola pikir adalah segalanya. Ibu ini jawab? Ya. Ada yang jawab tidak? Ada yang tahu alasannya Bapak Ibu? Berarti? Setuju. Oke. Apapun yang kita kerjakan menggunakan pola pikir atau berpikir dahulu. Mau dikoreksi ya kalau salah. Lanjut. Konsep pola pikir bertumbuh. Di sini ada polanya Bapak Ibu. Pertama diawali dengan pola pikir, kemudian muncullah tindakan, baru ada hasil. Nah, itu yang saya pahami. Jadi di sini pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Sampai sini Bapak Ibu paham? Tidak apa-apa Bapak Ibu nanya kalau merasa penjelasan saya kurang pas. Lanjut. Nah, di sini sedikit saja, walaupun gambarnya kelihatan padat, tenang saja Bapak Ibu, saya sudah tahu pola pikir Bapak Ibu hari ini. Pola pikir tetap versus pola pikir bertumbuh. Di sini kalau di atas di situ ditulis pola pikir tetap. Iya yang merah. Di bawah pola pikir bertumbuh. Nampak di sini? Kalau pola pikir tetap cenderung menghindar, ya. Kalau yang ini menerima. Itu perbedaannya. Kemudian, jika misal di situasi di mana dia harus menyerah, kalau orang yang berpola pikir tetap, orang yang berpola pikir bertumbuh dia apa itu? Bertahan. Mungkin hari ini saya mengalami gejolak yang luar biasa, Bapak Ibu. Saya contohkan diri saya saja sendiri. Antara mau mungkin mengundurkan waktu, mencari waktu yang tepat untuk maju hari ini. Nah, anggaplah saya sedang berusaha berpola pikir bertumbuh dengan situasi yang cukup ya mungkin dilema ya hari ini karena banyaknya padat kegiatan kita. Saya sangat mengerti. Saya mencoba bertahan Bapak Ibu. Hari ini saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang hari ini masih bertahan semangat belajar untuk kemajuan sekolah ini. Boleh kasih tepuk tangan biar ada semangat Bapak Ibu. Lanjut. Nah, di sini ada serangan, kemudian kalau orang berpola pikir
eh, tetap ketika mendapatkan ada serangan, kalau orang yang berpola pikir bertumbuh, dia justru menerima informasi dan ancaman, begitu juga inspirasi. Jadi kalau bagi orang pola pikir tetap sering negatif seperti itu ya Bapak Ibu, lebih kepada hal yang negatif. Sedangkan kalau orang yang berpola pikir bertumbuh, lebih banyak muncul perilaku yang positif. Sampai di sini. Oke, lanjut. Nah, di sini mungkin sudah sering juga kita dengar, hanya sekilas saja Bapak Ibu, bahwa pembelajaran mendalam ini merupakan sebuah pendekatan, lagi-lagi mungkin sudah berulang-ulang ya, sebuah pendekatan yang mana kita harus ikuti karena perkembangan kurikulum saat ini. Jadi kepada itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, kerangka kerja pembelajaran mendalam. Oke, dalam kerangka kerja pembelajaran mendalam, di sini seperti yang sudah Bapak Ibu lihat, sudah familiar ya dengan pola ini ya, dengan kerangka ini. Sudah sangat sering Bapak Ibu lihat di sini ada yang namanya dimensi profil lulusan, kemudian ada prinsip pembelajaran, kemudian ada pengalaman belajar dan kerangka pembelajaran. Oke, kita next. Nah, 8 dimensi profil lulusan atau sering dikenal dengan istilah GPL. Ya, boleh sebagai pengingat Bapak Ibu saya buat seperti ini kerangkanya. Jadi ada keimanan dan ketakwaan, kemudian kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Mungkin Bapak Ibu juga sudah cukup memahami, hanya sekilas saja saya akan menyampaikan. Lanjut ke 3 prinsip pembelajaran mendalam atau dikenal dengan triple M. Ya, triple M. BBM. Nah, ya. 3 prinsip pembelajaran mendalam atau dikenal dengan istilah BBM. Seperti yang sudah kita kenal, kalau BBM selama ini bahan bakar minyak ya. Tapi di sini mungkin bisa kita ibaratkan sebuah kendaraan Bapak Ibu. Kalau tidak ada bahan bakar minyak, ya, tidak ada bahan bakar minyak, tentu tidak akan bisa melanjutkan perjalanan. Enggak seperti itu. Jadi kalau dalam pembelajaran mendalam, kenapa prinsip berarti sangat penting Bapak Ibu? Di mana di sini ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pada konsepnya, sesungguhnya pembelajaran kita sejak mungkin Bapak Ibu bersekolah sudah mengalami hal pembelajaran yang mendalam tersebut. Cuma mungkin nama ataupun teorinya saja yang berbeda. Pada prinsipnya sama. Ya. Next. Nah, ini yang 3 triple M tadi ya Bapak Ibu. Pengalaman belajar, di mana di sini ada 3 ya. Yang pertama, memahami, kemudian mengaplikasikan, dan merefleksi. Mungkin di sini sudah ada beberapa poinnya. Kalau yang memahami, poinnya ke sini Bapak Ibu. Pengetahuan yang esensial. Nah, mungkin yang esensial itu berarti yang apa Pak? Mendasar. Oke. Kemudian pengetahuan yang aplikatif, yang bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengetahuan nilai dan memiliki karakter. Dan pendalaman pengetahuan serta regulasi diri. Nah, di sini saya ingin mencontohkan Bapak Ibu di pelajaran saya, mata pelajaran ya Bapak Ibu. Meregulasi diri di sini intinya anak itu bisa mengatur dan mengontrol dirinya ya, untuk menerapkan apa yang sudah dia pelajari. Contoh, misal dia mempelajari bahwa dalam pelajaran saya misalnya iman kepada kitab. Artinya ketika kita membaca kitab, khususnya dalam agama Muslim, agama Islam ya, Muslim, seorang Muslim membaca kitab tentu harus dengan kekhusyuan. Nah, jadi misal di sampingnya ada handphone. Ini anggaplah saya memposisikan saya seorang siswa. Ada handphone, di mana handphone itu bisa berbunyi atau bergetar. Nah, anak yang sudah mencapai regulasi diri, dia bisa menahan dirinya untuk tidak melihat ataupun mungkin memegang, bahkan melirik sekalipun. Jadi dia tetap fokus membaca kitab yang dia
baca. Artinya pemahaman bermakna berkesadaran yang mungkin 3 prinsip, 3M itu sudah dia dapatkan tanpa mungkin secara kasat mata tidak tampak ketika kita mengajar, mungkin dalam kehidupan sehari-harinya bisa tampak walaupun sedikit demi sedikit. Mungkin itu Bapak Ibu. Contoh yang bisa saya terapkan di mapel saya, file. Nah, begitu pula di mapel Bapak Ibu. Tentunya punya materinya sendiri, punya aplikasinya juga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bagaimana anak itu bisa meregulasi diri. Sama seperti misal kalau bahasa Inggris, Ibu Elin, misal bahasa Inggris, anak memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris, berarti dia bisa mengucapkannya. Kemudian mungkin ketika dia tidak sengaja bertemu di luar sana, atau lagi umroh kah, atau lagi apa, terbukur atau apa, bertemu dengan yang orang asing, tentu dia bisa menerapkannya. Itu yang dia dapatkan. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, di sini hanya penjelasan lebih lanjutnya saja. Mungkin Bapak Ibu juga sudah cukup memahami dari 3M tadi ya. Saya hanya menjelaskan bagian bagi menurut saya yang kira-kira bukan terlewatkan, tapi lebih kira-kira contohnya lebih masuk ke kita, gitu ya. Lanjut di sini mengaplikasikan, kemudian merefleksi. Kira-kira sampai di sini dulu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Apakah mungkin penjelasan dari saya? Ya, boleh. Saya izin bertanya Bu Amrina. Ya. Di sini kan ada memahami, terus tadi kan mengaplikasi dan merefleksi. Nah, mungkin kami guru-guru ini masih bingung di bagian merefleksi Bu Amrina. Apakah refleksi itu sama kayak kita bertanya bagaimana anak-anak, apakah hari ini menyenangkan, atau maksud refleksi di situ refleksi pengalaman belajar yang seperti apa? Nah, itu aja Bu Amrina. Mungkin di refleksinya ini yang harus butuh penekanan. Ya, seperti yang tadi saya contohkan di Mapel Pai ya Bapak Ibu. Refleksi, artinya dia bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah dia ketahui, mungkin materi ataupun sesuatu yang sudah dia dapatkan dari setiap guru yang mengajar sesuai kemampuan masing-masing. Dia itu bisa mengaplikasikan, tapi menerapkan, kemudian bisa mengambil, oh ini loh ternyata makna belajar ini. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin bisa dia koreksi sendiri. Kalau mungkin ada kekeliruan, yang tadinya dia ada kekeliruan, Bapak Ibu, dia akhirnya tahu. Yang mungkin tadi awalnya belum tahu. Nah, seperti tadi yang kata saya tadi, mungkin melirik itu sepele ya Bapak Ibu. Melihat itu sebentar, sama kayak sholat, kekhusyuan terganggu, seperti itu. Jadi yang tadinya mungkin dia merasa itu hal sepele, atau mengingat ketika sholat itu tiba-tiba teringat bayangan ataupun mungkin teringat sesuatu yang mengganggu kekhusyuan sholat. Nah, demikian setelah dia mempelajari ini, dia tahu guru sudah memasukkan itu dalam pembelajaran, anak itu bisa mengaplikasikannya, kemudian dia bisa merefleksi bahwa seperti regulasi diri tadi yang saya sampaikan. Oke, kalau ada tambahan, Maria boleh? Boleh. Izin ya Bu, menambahkan sedikit. Nah, jadi Bapak Ibu menambahkan bagian refleksi ini karena ini akan berkaitan dengan saya ketika perencanaan pembelajaran. Jadi gawe kita ini agak nambah dikit Bapak Ibu Kalau selama ini kan kita bagian merefleksi cuma bagian pertanyaan. Ya, jadi hanya sekedar pertanyaan. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah hari ini menyenangkan? Bagaimana metode hari ini? Hanya sekedar itu. Tetapi bagian pengalaman belajar yang merefleksi ini berbeda. Jadi kita itu ada 2 kali refleksi dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan deep learning ini Bapak Ibu. Jadi refleksi pertama itu adalah pengalaman belajar atau istilahnya tuh moment. Pernah ada Bapak Ibu ngerasa siswa kita nih, oh cak itu Bu Retinyo. Nah itu refleksi yang dimaksudkan oleh Bu Amrina bagian pengalaman belajar. Bukan bagian yang kita merefleksi, cak mano nak belajar hari ini, seneng ndak nak, tepuk tangan kita seneng. Nah bukan yang itu. Jadi bagian refleksi yang disampaikan Bu Amrina tadi perlu diketahui bersama ketika kita merancang modul ajar nanti, kita akan membuat ini di bagian akhir kegiatan inti, bukan di bagian penutup. Nah, jadi mungkin itu saja Bu yang perlu ditambahkan agar lebih jelaskan bahwa refleksi ini bukan refleksi di bagian penutup, tapi di bagian kegiatan inti. Jadi itu saja Bu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ketika nanti bagian Ibu Maria perencanaan pembelajaran, misal anak berdiskusi ya Bu Maria, misal anak berdiskusi, nanti dapat refleksinya ada di situ. Bukan hanya di akhir. Selama ini itulah perbedaan pendekatan dari deep learning ini. Ya ada beberapa kali refleksi, mungkin terlihat
terlihat repot, terlihat bahasa paling itu banyak gawe. Ya. Tapi ternyata itulah kita ingin merubah bikin pembelajaran yang dulu kan pasti butuh evaluasi Bapak Ibu. Jadi kedepannya kurikulum kita ini menggunakan pendekatan ini harapannya Bapak Ibu, kata kuncinya adalah 8 dimensi profil lulusan itu tercapai. Kata kuncinya itu. Jadi harapannya adalah 8 profil lulusan itu bisa tercapai di ketika anak menyelesaikan pembelajaran. Mohon dikoreksi kalau mungkin ada Bapak Ibu yang mendapatkan informasi lebih agak berbeda atau mungkin informasi baru, kita saling berbagi informasi di sini Bapak Ibu. Saya tidak serta-merta pendapat saya benar, tadi sudah saya katakan di awal, mungkin ada kejauhan. Silakan Bapak Ibu. Ini cukup. Ya, refleksi masuk di sini merespon anak saya. ya, Boleh. Iya, jadi Bu menanggapi respon anak ini nih. Jadi memang Bu, ketika kami pelatihan itu ditanya, bagian mana yang paling susah dari memahami, mengaplikasi dan merefleksi? Yang paling susah ini, karena kita harus sampai anak tuh dapat. Oh, cak ini ya, artinya ngitung nih. Nah, cak itu nah. Bukan cuma sekedar belajar hari ini nih. Ya sudah ngalir be, kan kita ngironya anak tuh, paham tuh lah anak nih. Nah, tapi tidak, ternyata di bagian refleksi ini sampai kita dapeti momen di mana anak tuh, oh berarti cak itu Bu nah yang selama ini dia tidak tahu, akhirnya dia tahu. Nah, dan juga di deep learning ini, inilah Bu, Bapak Ibu banyak gawe memang kita jadinya dia menekankan pada project dan praktek. Ya. Jadi tidak teori lagi. Jadi bukan kita yang sibuk ngasih materi panjang, tapi dan juga tidak harus selesai dalam 1 hari, bisa dalam 3 kali pertemuan, bisa dalam 4 kali pertemuan, atau mungkin bisa juga dalam 1 bulan pembelajaran tuh bahasannya itu terus tidak apa, yang pasti sampai dapat yang namanya momen tadi. Nah itu bedanya dikit dengan kurmer tuh di situ bedanya. Ini itu saja Bu. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu atau mungkin sharing lagi biar lebih hidup? Ya. Sepertinya sudah tergambar dari goresan wajah Bapak Ibu sangat capek. Tersenyum. Ya. Gores Bu. Kasih es break dulu kalau Pantun, maka semangat. es breaking apa Bu? Karya. Banyak sepanjang gawe be. Saya akan mengirimkan di WA grup sekolah. Tolong di klik kalau Pak Ibu, diklik. Kita main klik. Di WA sekolah Bapak Ibu ya. Bisa enggak? Sudah ada Bapak Ibu di sekolah? Sudah? Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu klik. Silakan Bapak Ibu. Muncul? Belum yang kedua belum. Ya. Yang kedua udah muncul? Belum. Submit kalau sudah Bapak Ibu sudah.
kita mencoba-coba mengikuti. Sudah? Sudah? Nah ini salah satu kira-kira kendala Bapak Ibu ya, makin karena makin gratis. Lanjut. Belum muncul. Bukan sudah nyoba sebelum Bapak Ibu satu ya. Sekarang muncul? Sudah. Lancar ya. Seru-seruan tuh, refleksi lah, apa hasil belajar sekilas info tadi. Ya. Ibu ada hadiah tidak Bu? Pesanin hadiahnya insya Allah pahala hadiahnya semoga oleh sama anak selanjutnya. Oke, next. Kenapa dia muter-muter? Anak-anak itu ya. Tergantung. Boleh lah Bu ambil meeting. Ya? Ayo. Ayo, meeting. Semangatnya Bapak Ibu harus. Nanti saya 100 tahun Oke. Next. Benar-benar mendalam kita hari ini ya. Iya. Berapa kok? Tidak cukup untuk pembelajaran kayaknya kayak kuis pemilih 100 itu. Oh kalau cuma mendalam tidak salah. Next.
Refleksi termasuk pengalaman belajar. Apa sih kalau soal view? Oke. Lihat kalian. View apa itu? Apa view am? Banyak yang salah nasi. Ya Bapak Ibu kita koreksi sama sekali gitu ya. Ini Pola pikir tetap percaya kepintaran tidak bisa berubah. Bisa nggak berubah Bapak Ibu? Benar salah? Ya. Pola pikir tertumbuh, yakin usaha bisa membuat lebih pintar. sebenarnya bukan lebih pintar. Benar. Ya, mungkin pemilihan bahasa ya. Yo. Kartu pintas pada lepas. Oke? Kita ada yang jawab. Yang pertanyaan kalau ada yang jawab salah. Siapa itu? Ada itu. Pola pikir tetap mudah menyerah saat gagal. Coba dijelaskan. Mana? Pola pikir tetap mudah menyerah saat gagal. Benar. Kita contohkan di kehidupan sehari-hari. Tidak usah jauh. Tadi saya membuat awalnya, ya mungkin karena belum masih namanya belajar sesuatu yang tidak pernah kita coba berulang-ulang. Itu pasti lupa, kemudian blank, kemudian ada hal yang mungkin belum diklik misal atau belum dimasukkan. Tapi di sini saya awalnya nyerah mau ganti aplikasi lain awalnya. Kok bisa? Saya bisa. Saya coba lagi. Maka seperti itu. Saya kira. Jadi pola pikir tetap mudah menyerah saat gagal kalau saya mencoba. Ya, yang bertumbuh tadi. Ya kalaupun mungkin ada sesuatu yang membuat saya nyerah, saya jangan menyerah dulu. Walaupun pasti ada. Pernah Bapak Ibu mengalami pola pikir kita berubah-ubah? Kadang tetap, kadang bertumbuh. Ya, gitu. Kadang kita tengah-tengah dilema. Kalau bertumbuh semua aman, sentosa Bapak Ibu, yakinlah. Itu adalah seni ya. Terus pola pikir bertumbuh mau belajar dari kesalahan. Ya mungkin kadang pada kenyataannya ada juga yang tidak belajar dari kesalahan. Lebih penting memahami daripada menghafal dalam konteks pembelajaran mendalam ya. Kemudian diskusi dan kerjasama bagian dari pembelajaran kolaborasi di sana ya. Lanjut. Tujuan dari pembelajaran mendalam bukan sekedar cepat selesai, tapi agar paham dan bermanfaat. Jadi tidak ada tapi harus menyelesaikan. Yang penting anak sudah dapat kata pembelajaran aha momennya, maka itu sudah pembelajaran yang mendalam ya. Kemudian mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, membuat belajar lebih mendalam. Ya, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian metode ceramah tidak cukup untuk pembelajaran mendalam. Namun tidak kita pungkiri bahwa ceramah itu pasti selalu dipakai, ya. Tapi tetap dikemas dengan yang lain supaya lebih bervariasi. Lanjut, refleksi termasuk pengalaman belajar. Yang bisa kita diskusikan bersama. Oke, Bapak Ibu, tidak ada menang kalah, menang untuk milik kita, kalah itu juga nanti kita juga yang akan masalah. Oke. Di sini Bapak Ibu bukan kesimpulan segala kesimpulan ya, tapi dalam materi kali ini saya mencoba membuat kesimpulan. Pembelajaran mendalam adalah perjalanan bersama antara guru dan siswa. Guru menuntun dengan hati, siswa belajar dengan rasa yang tahu. Dan keduanya bertemu dalam pemahaman yang bermakna. Ilmu bukan sekedar untuk dihafal, tetapi untuk dipahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan. Kira-kira kalau ada yang kurang sepakat dengan kesimpulan saya Boleh sih bawahnya Amrina Rasyada. ya. Cak Mario Teguh kan? Oke. Nah, ini Bapak Ibu.
quotes-nya hari ini Bapak Ibu. Guru dan murid adalah sahabat. Ya. Dalam perjalanan ilmu ada konteksnya dalam perjalanan ilmu. Guru membuka jalan, murid melangkah, dan keduanya bertemu dalam pemahaman yang kira-kira Bapak Ibu bagaimana apa yang Bapak Ibu rasakan hari ini? Yuk. Sedikit Bapak Ibu masukan dari Bu Maria, sedikit saja. Sebenarnya kalau sudah kesimpulan, Bapak Ibu sudah selingannya itu berbeda. Tapi saya ajak lagi untuk berpikir sebentar. Dalam pembelajaran mendalam ada istilah namanya Bu Maria yang pilih kolaboratif ya. Ya, di mana dalam pembelajaran mendalam ini kita ada momen ataupun kesempatan di mana untuk berkolaborasi antar mapel disesuaikan dengan konteks materinya Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, saya sudah walaupun mungkin secara aplikasinya saya belum bertemu langsung, tapi yakinlah secara tidak langsung anak itu sudah ada kolaborasi dengan guru atau pengajar. Contoh Bapak Ibu ya, hari akhir materi saya pada hari akhir atau meyakini hari akhir. Di sini saya mengajak Bu IPA bahwa di dalam pelajaran IPA secara ilmiah kiamat suro itu, ciri dari kiamat suro itu ada pada mapel IPA. Misal tentang bencana alam, benar nggak yang Bu IPA? Tanah longsor, secara ilmiahnya dibahas di sana. Namun dari konteks agama kan membahas juga. Bukan berarti misal tanah longsor itu anak-anak adanya erosi atau mungkin salah mohon koreksi, misalnya tanah terkikis demikian, itu versi IPA-nya. Namun dalam versi kami hanya membahas bahwa salah satu ciri yang kecil itu adanya bencana alam. Nah itu boleh Bapak Ibu berkolaborasi seperti saya, misal anak sudah dapat pemahaman dari Pak, nanti saya versi agamanya seperti itu. Boleh juga dengan misal bahasa, nanti koneksinya ke bahasa. Misal anak saya suruh tulis, nak ceritakan proses terjadinya hari akhir. Nah, di sini kolaborasi dengan apa? Bahasa. Mungkin dari tata cara penulisannya, narasinya yang benar bagaimana, paragraf yang sesungguhnya itu terdiri dari berapa baris dan lain-lain. Nah, mohon koreksi mungkin seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Kalau tiga kolaborasi ya pelajaran. Tapi saya di sini sebenarnya kita bisa berkolaborasi bersama-sama tentunya. Penting tujuan akhirnya tadi memberikan pemahaman kepada anak itu bahwa belajar itu adalah yang kita harapkan dalam dimensi kejurusan. Boleh tambahan? Bapak Ibu, sepakat? Ini simpulan saya ini. Jadi bagi saya guru dan murid adalah sahabat dalam perjalanan ini. Awal saya mencoba membuat kata-kata ini ada terharu. Terharunya dari kata ini. Sahabat. Ya, untuk mengajak anak itu bersahabat dengan kita bukan seperti teman itu bukan main Bapak Ibu perjuangan. Di sini bagi saya ada perjuangan di sini. Jadi bagi seorang guru, dunianya itu kan di sekolah, anak-anak siswa kita. Jadi hari demi hari kita pikirkan yaitu bagaimana memberikan yang terbaik untuk anak didik. Kalau dalam bahasa sekarang murid ya sebutannya. Dulu zaman dulu murid, kemudian peserta didik, siswa peserta didik, kembali lagi ke kata murid. Apapun itu, mau dia diganti namanya tetap ada istilahnya namanya guru, ada yang mengajar dan ada yang diajarkan. Kalau saya sih pasti begini lah. Ada pertanyaan atau mungkin masukan lagi Bapak Ibu? Cukup? Kalau cukup, Warius, kita paham? Kalau cukup, alhamdulillah. Lega rasanya saya sudah menyampaikan apa yang menurut saya, yang saya paham, yang saya terima. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon koreksi kalau salah, boleh kita sharing-sharing lagi Bapak Ibu. Kami masih dalam perjalanan belajar Bapak Ibu, mewakili, terus terang mewakili. Kata mewakili berarti kami belajar untuk sekolah kita, bukan untuk saya pribadi ataupun
beberapa guru yang terlibat. Ini untuk sekolah kita tercinta SMP Negeri 1 Palembang. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, ada keliruan, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.